Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga Allah jaga, Allah berkahi kesehatan kita. Kita bisa sampai di bulan Ramadan dengan mengisi ibadah serta kebaikan secara maksimal dan totalitas. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah tinggal 9 hari lagi ke depan kita akan berjumpa dengan satu bulan yang khusus, satu bulan yang spesial, bulan yang Nabi sebut sebagai bulan hiburan. Karenanya di pagi ini mohon izin kembali untuk tidak membuka kitab sebagaimana biasa. Saya akan bacakan khutbah Nabi yang beliau sampaikan di hari terakhir bulan Sya'ban. Ini yang disebut targhib wa tarhib, ya, dalam konteks Ramadan. Targhib artinya motivasi, tarhib dengan hak artinya adalah menakut-nakuti, warning. Jangan sampai bulan yang hebat dahsyat itu berlalu tanpa makna. Sekali lagi, ini hadis disampaikan oleh Nabi atau khutbah Nabi yang beliau sampaikan di hari terakhir bulan Sya'ban. Baginda Nabi menyampaikan, ya ayyuhan nas, wahai kalian manusia. Ini kalau kita lihat meskipun konteksnya Ramadan, tapi khitabnya itu manusia, bukan hanya orang-orang Islam, bukan orang-orang beriman. Ya ayyuhan nas, wahai kalian manusia. Artinya yang mendapatkan atau sasaran khitabnya itu tidak terkecuali orang-orang non-muslim. Ya. Qad adhallakum syahrun azimun. Qad adhalla, nyata-nyata telah menaungi kum kepada kalian syahrun, satu bulan, azimun yang penuh keagungan. Adhalla yudillu dillah, artinya naungan. Kita umat manusia dilindungi, dinaungi oleh satu bulan yang penuh dengan keagungan. Kalau kita lihat redaksinya, jangan-jangan ya setelah Nabi diutus dan diutusnya beliau itu adalah bagian tanda-tanda dari hari akhir, karena tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Ya. Jangan-jangan setelah Nabi diutus yang sebagai tanda hari akhir, kalau saja tidak ada bulan Ramadan, jangan-jangan kehidupan umat manusia ini sangat sulit. Ya, penuh dengan masalah, sehingga Ramadan hadir ya oleh Allah
Allah jadikan sebagai naungan. Adzallakum syahrun adzim, bulan yang penuh keagungan. Kalimat azim, ya, di sini keagungan tidak boleh kita maknai hanya sebatas label. Kalau kita maknai hanya sebatas label, maka tidak akan menggugah kita, tidak akan memotivasi kita atas hadirnya bulan Ramadan. Jadi dia bukan hanya sebatas label, tetapi perintah, informasi yang sekaligus perintah. Ya, datang bulan yang penuh keagungan dan silahkan berburu keagungan, berburu kemuliaan. Jangan sampai bulan yang menawarkan kemuliaan itu engkau biarkan, lebih banyakkan tidur dibanding dengan melakukan kebaikan. Ya, berburu kemuliaan, berburu keagungan di bulan yang penuh dengan keagungan, yaitu bulan Ramadan. Begitu kita sudah masuk di bulan Ramadan dan mengisinya dengan berbagai macam amaliyah yang baik, maka insya Allah setelah Ramadan berlalu, ya, kita akan menjadi mulia atau tingkat kemuliaan kita berbeda dibandingkan dengan sebelum melewati bulan suci Ramadan. Yang kedua, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Lagi-lagi kalimat ini bukan hanya label untuk sebuah bulan yang namanya Ramadan, tapi di baliknya adalah informasi yang sekaligus perintah. Perintah agar di bulan Ramadan itu berburu berkah. Ya, berkah itu adalah ziyadatul khair. Ya, hadirnya nilai tambah. Orang punya uang sama-sama 10 juta, itu rasanya bisa berbeda. Kata si Ahmad, ya, saya punya uang 10 juta. Perasaan saya belum beli apa-apa. Perasaan saya belum ngasih siapa-siapa, tapi kok uang sudah habis, begitu. Tapi sementara si Khalid bilang, saya punya uang 10 juta, perasaan saya sudah beli ini, sudah beli itu, sudah saya berikan ke siapa, ke sini, ke situ, saya sudah gunakan pergi ke sana, ke situ, tapi kok uang masih aja. Nah, itu menandakan, ya, uang yang dimiliki oleh Ahmad adalah ziyadatul khairnya yang tidak ada, tapi yang dimiliki oleh Khalid itu adalah ziyadatul khairnya yang benar-benar maksimal. Semua yang kita punya, apakah nyawa kita, roh kita, apakah fisik jasad kita, apakah harta kita, apakah ilmu kita, apakah gelar kita, apakah jabatan kita, itu perlu, ya, disupport dengan yang namanya berkah. Dan colokannya itu sudah dibuka lebar-lebar, tinggal mau nyolokin atau tidak. Begitu dicolok, insya Allah itu yang namanya berkah masuk ke semua yang kita punya. Umur kita berkah, sama-sama 60 tahun, ya, sama-sama 70 tahun, tapi hasil dari 70 tahun itu nampak. Ya, hidup kita rasanya banyak orang membutuhkan kita. Rasa-rasanya banyak, ya, kerjaan-kerjaan kita yang manfaat untuk orang lain.
Waktu demi waktu yang kita punya kayaknya menghadirkan maslahah dan manfaat. Harta yang kita punya kayaknya kelihatan manfaatnya. Ini ketika berkah sudah benar-benar dicolok di bulan Ramadan, dan dia setelah bulan Ramadan akan hidup, ya, hartanya punya nyawa, tidak mati, karena harta yang mati dia akan habis, bahkan dia akan membawa penyakit kalau tidak diurus secara benar. Ya, ilmunya akan hidup, ya, akan berkembang, dan akan menghadirkan banyak maslahah. Ya, begitu semua yang kita punya, ketika ada berkahnya maka dia ada ruhnya. Ya, ilmu yang tidak ada ruhnya, ya, tidak akan menghadirkan manfaat. Dia hanya untuk menghadirkan sesuatu yang memuaskan hawa nafsunya. Tapi dengan ilmunya orang banyak yang terganggu, dengan ilmunya banyak orang yang menjadi nggak nyaman hidupnya. Ini menandakan ilmu kita tidak ada ruhnya, ilmunya mati tanpa ruh. Itu maka syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan, kita berburu, ya, keberkahan agar semua yang kita punya adalah punya nyawa, yaitu yang namanya berkah, dan berkah itu adalah ziyadatul khair, hadirnya nilai tambah. Sama-sama 10 juta tapi nilainya banyak, ya, yang bisa dihadirkan dari sisi maslahah dan manfaat banyak. Ya, sama-sama 10 juta tapi tidak menghadirkan maslahah dan manfaat, itu sekali lagi berarti ziyadatul khairnya yang kurang. Yang berikutnya kata Nabi, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya adalah lebih baik dari 1000 bulan. Ya, 83 tahun 4 bulan. Kalau pas hadirnya malam Lailatul Qadar kita sedang membaca Al-Quran, maka seakan-akan kita membaca Al-Quran selama 83 tahun 4 bulan tanpa jeda. Kalau kita sedang sholat, maka seakan-akan kita sedang sholat selama 83 tahun 4 bulan tanpa istirahat. Kalau kita sedekah begitu, kalau kita zikir begitu, kalau kita munajat begitu, nilainya seakan-akan kita lakukan selama 83 tahun 4 bulan. Melebihi idealnya umur rata-rata umatnya Nabi Muhammad. Ya, umat Nabi Muhammad rata-rata 60-70 tahun. Satu kali bisa menemui malam Lailatul Qadar dan kita sedang ibadah, maka di situ kita mendapatkan nilai, ya, mendapatkan investasi yang besarnya luar biasa. Ya, maka jangan tidak bersiap diri, jangan sampai tidak berburu, jangan sampai kita tidak mengancam, ya, untuk meraih malam Lailatul Qadar. Kata Nabi selanjutnya, man taqarraba ja'alallahu siyama naharihi, Allah menjadikan puasa di siang harinya faridatan sebagai amal fardu, wa qiyama lailihi, dan mendirikan mengisi malam-malam bulan Ramadan tatawu'an sebagai amal ibadah sunnah. Man taqarraba fihi bi khoslatin, man barang siapa taqarraba, ya, kata dasarnya qoribun dekat, taqarraba yang berjuang, berusaha untuk mendekatkan diri fihi di bulan Ramadan bi khoslatin, dengan khoslah itu sekecil apapun, ya, bi khoslatin min khairin,
dengan sekecil apapun perbuatan baik, kana maka adaman ka'addi faridatan fima siwahu, seakan-akan dia melakukan perbuatan wajib dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan. Perhatikan baik-baik kalimatnya, khoslatan min khairin, bukan min ibadatin. Jadi barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah melalui sesuatu yang baik, meskipun sekecil apapun, ya, dianggap oleh Allah sebagai ibadah wajib. Ya, ketemu teman senyum, ya, ketemu tetangga senyum, jadi menebar senyum, jadi obral itu senyuman. Berbuat baik kepada orang lain, tidak menyakiti, ya, itu bagian dari kebaikan. Ya, kemarin pertemuan sebelumnya hanya gara-gara tidak basa-basi, ya, ketemu diem saja. Saya mau tanya Pak DKM, ngapain tanya? Saya udah tahu dia mau ke pasar. Mosok saya tanya, Pak Haji mau ke pasar? Nggak perlu banget, lebih baik diem. Akhirnya Pak Haji ini kepikiran, sampai seminggu ngenes. Udah Pak Haji kurus, makin kurus lagi. Gara-gara jangan-jangan nih Pak RW ada salah ya, saya ada salah dengan Pak RW nih, jangan-jangan gitu. Akhirnya kepikiran, yang ngenes dan ngenes, akhirnya sampai masuk rumah sakit. Naudzubillah. Gara-gara tidak basa-basi. Maka basa-basi itu bagian dari kebaikan, ya. Hanya dengan basa-basi di bulan Ramadan Allah berikan nilai seperti ibadah wajib. Ya, artinya ini berburu kebaikan sebanyak mungkin dengan perbuatan-perbuatan yang menurut orang kebanyakan itu sepele. Itu yang akan menjadikan kita mencapai keagungan tadi. Itu yang akan menyampaikan kita kepada keberkahan hidup kita. Tapi kalau kita pilih yang besar-besar aja lah, begitu. Yang besar-besar saja. Itu ada momen yang yang hilang dari kita, ada kebaikan-kebaikan yang hilang dari kita. Ya, jadi mencari media untuk dekat kepada Allah dengan sekecil-kecilnya. Ya, karena dekat kepada Allah itu perlu media. Ya, cinta itu perlu media. Cinta kepada Ramadan itu jaminannya, ya. Man fariha biqudumi Ramadan harramahullahu jasadahu 'alan niron. Ya, orang yang begitu datang bulan Ramadan dia bungah, dia bangga, dia girang. Jaminannya dia diharamkan jasadnya untuk tersentuh oleh api neraka. Jadi cinta itu perlu media. Cinta kepada Ramadan itu perlu media. Medianya itu tadi amalan-amalan yang meskipun menurut orang lain itu sepele, tapi itu bukti cinta kita. Ya Allah, ini bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan saya belum pernah lakukan ini. Hati ini rasanya tertusuk satu cahaya. Iya, cahaya Ramadan masuk. Dan itu kemudian energinya masuk menyatu dalam kehidupan kita. Ya, man taqarraba fihi bi khoslatin min khairin. Khoslah itu sekecil-kecilnya. Ya. Tapi kemudian wa man taqarraba, ya, wa man adda faridatan fihi, barang siapa yang melakukan satu perbuatan fardu di bulan Ramadan, kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu. Melakukan perbuatan wajib satu kali saja di bulan Ramadan, Allah nilai sama dengan melakukan 70 kali perbuatan fardu.
Ini Pak, ini kalau nggak klik di hati, ini nggak akan menggerakkan kita nanti. Iya. Sehebat apapun pidato yang Nabi sampaikan melalui hadis ini kalau nggak kita renungi, ya nggak akan menggerakkan, dan kita tidak akan menyiapkan diri bagaimana nih bulan Ramadan tahun ini biar lebih maksimal. Kerjaan saya itu biasanya mengganggu saya untuk bisa tadarusan. Saya harus mensiasati dari sekarang. Saya tuh biasanya kalau ba'da subuh itu habis sholat subuh langsung ngantuk tidur. Ya meskipun tidur itu ibadah, tapi rasa-rasanya kalau 1 jam 2 jam saya bisa tadarus rasanya luar biasa. Bagaimana nih saya bisa mensiasati? Itu kalau informasi ini klik di hati. Tapi kalau hanya bunan wari melebu kuping kanan keluar kuping kiri, ya ini nggak akan menggerakkan kita. Ya, maka ayo poin demi poin yang Nabi sampaikan di hadis ini, ya benar-benar kita renungi, kita catat, kemudian benar-benar akan menggerakkan kita mulai hari ini untuk mempersiapkan diri agar Ramadan tahun ini lebih. Karena belum tentu kita ketemu Ramadan yang akan datang, nggak ada jaminan. Ya, waman adda fihi faridatan kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Huwa syahrus sabri. Bulan Ramadan itu bulan untuk mendownload aplikasi sabar. Perhatikan, mendownload aplikasi sabar. Maksudnya belajar kesabaran di bulan Ramadan itu bukan hanya untuk di bulan Ramadan. Tapi siapa yang berhasil mendownload aplikasi sabar, maka 11 bulan yang akan datang dia akan penuh kesabaran. Tawabuhul jannah, dan sabar itu pahalanya surga. Surga ini bukan hanya di akhirat, tapi dia akan rasakan di dunia. Dia mentargetkan sehari untuk mendapatkan uang 10 juta. Ternyata cuman 100.000. Kalau dia tidak punya aplikasi sabar, dia nyesek. Iya, rasanya hidup ini terjepit. Tapi begitu dia punya aplikasi sabar, dia tetap alhamdulillah, ya Allah, hari ini saya berhasil mendapatkan ilmu darimu ya Allah. Meskipun hasil secara finansial belum seperti yang saya harapkan, tapi ini hanya hasil yang engkau tunda ya Allah. Itu surga. Hati yang lapang, hati yang di saat kebanyakan orang merasa terhimpit, terjepit, tapi dia tetap bahagia, itu surga. Ketika dia kepingin ya mencapai target di tahun ini, ternyata boro-boro, malah modalnya habis. Orang yang sudah berhasil mendownload aplikasi sabar, dia bilang, Allah mempersiapkan kesuksesan di tahun berikutnya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang saya lakukan hari ini. Itu surga. Wasabru thawabuhul jannah. Sabar itu pahalanya surga. Wasabru thawabuhul jannah. Sabar itu pahalanya surga. Huwa syahrul muasah. Bulan hiburan, disebutnya dari kata wasi, bulan hiburan. Bulan Ramadan itu disebut oleh Nabi sebagai bulan hiburan. Makna lain adalah bulan eksekusi. Kalau kita sudah punya hajat yang lama kita damba-dambakan dan belum terwujud, belum terrealisasi, saatnya bulan Ramadan untuk meraih dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas kebaikan kita. Insya Allah akan Allah eksekusi di bulan Ramadan ini. Syahrul muasah, bulan hiburan, bulan yang untuk merealisasikan cita-cita dan keinginan kita. Caranya tadi, taqarraba bi khoslatin, mendekatkan diri dengan kebaikan-kebaikan
dan itu bisa merealisasikan apa yang kita cita-citakan. Huwa syahrun yuzadu fihi ar-rizqu. Bulan di mana Allah menaikkan kadar ekonomi seseorang. Jadi kalau kita ekonomi selama ini hanya sebatas UMR, itu untuk menaikkan kadarnya bulan Ramadan anak tangganya. Bagaimana caranya? Caranya dengan memandang rizki itu seperti yang Allah tawarkan memandang harta dan rizki. Kalau kita dapat uang 1 juta, Pak, bayangkan seakan-akan kita mendapatkan gabah 1 karung. Mendapatkan gabah 1 karung, bukan beras 1 karung, Pak. Jadi beda gabah dengan beras. Dapat gabah 1 karung, Pak, keluarkan 2,5 kilo. Kenapa? Karena dia sampah. Kalau 2,5 kilo itu enggak kita keluarkan, itu akan terkontaminasi gabah-gabah yang lain, menjadi kotor. Selebihnya, Pak, setelah 2,5 kilo itu, entah 5 kilo, entah 10 kilo, Bapak sebarin. Di sana ada tanah kosong, Bapak sebar. Di sana ada tanah kosong, Bapak sebar. Di sana ada tanah kosong, Bapak sebar. Bapak nanti 1 kintal belum habis, itu yang Bapak tebar di sana itu sudah muncul, dia sudah tumbuh dan dia akan berbuah lebih banyak dibandingkan dengan 1 kintal ini yang kita punya. Dapat uang 1 juta, Pak, jangan dibawa sampai rumah recehan, jangan sampai dibawa sampai rumah begitu saja. Ya, uang gabah 1 kintal tadi, Pak, kalau Bapak langsung giling habis, ya, Bapak giling, Bapak masak habis, ya sudah habis. Bapak untuk memanen di sana-sana enggak punya tanaman kok mau manen. Iya, kenapa? Karena Bapak giling semuanya, Bapak makan sendiri, udah habis. Dari kerjaan atau dari mana dapat uang 1 juta, mampir dulu ke Alfamart, recehin 5.000, 10.000. Pak Ogah di sana, jangan ngasih uang gopean aja masih ngotot lagi. Saya emang nggak perlu sama kamu yang perlu sama saya. Ngasih gopek pakai ngumpat bukan ngumpet. Iya. Mereka itu Allah hadirkan untuk membantu kita. Kalau kita datang ngasih orang 5.000 susah, ke rumah-rumah ngasih 5.000. Pak Oga, di balik Pak Oga itu ada anak-anaknya yang perlu pendidikan, yang perlu sekolah. Ada istrinya ya, ada istri ya. Gitu, maka ya 5.000, 10.000, mungkin gedenya 20.000. Ini Bapak menanam di mana saja Bapak tanam itu gabah, Bapak tanam di mana-mana, enggak lama. Dia itu benih spesial, bukan benih yang kelas kroco. Benih yang spesial kita sebar di mana-mana langsung begitu. Wah, perasaan uang ini udah saya pakai. Loh kok masih ada di sini? Wah, itu Bapak kan merasakan begitu, ya. Ketika Bapak sebar. Syahrun yuzadu fihi rizqu, bulan di mana Allah menaikkan kadar ekonomi seseorang. Kalau Bapak lakukan itu khususnya di bulan Ramadan dan di luar Ramadan juga seharusnya kita lakukan, Pak. Masya Allah. Iya, naiknya itu enggak hanya 1 anak tangga, Pak. Langsung dari UMR, ya, sampai akhirnya punya usaha, bisa mempekerjakan orang yang gajinya lebih dari UMR. Percaya nggak, Pak? Percaya. Ini Nabi yang menyampaikan syahrun yuzadu fihi rizqu. Ya, jadi bulan kesabaran, ya, bulan panen, bulan hiburan, dan bulan
ditambahnya kadar rezeki kita. Bagian akhir, karena ini panjang banget jadi saya potong saja. Bagian akhir yang saya bisa sampaikan di sini. Man fattoro so'iman. Man barang siapa fattoro, yang berusaha untuk memberikan buka so'iman kepada orang yang berpuasa, kana lahum maghfiratun min dunubihi, maka dia mendapatkan jaminan dihapus dosa-dosanya. Kita punya dosa nggak, Pak? Banyak, pakai bingit, banyak bingit. Saya sering banget ulang-ulang di sini, Pak. Iya. Kita ini ibarat dapat hadiah mobil mewah, tapi bempernya nyangkut di belakang. Iya. Itu tambangnya segede lengan saya. Iya, nyangkut. Kita injek pedal gasnya sampai mentok. Itu cuman roda doang yang muter. Cuman umur doang yang habis. Iya. Tapi mobil ini gak menghantarkan kita kemana menuju. Iya, umur habis tapi gak ada karya yang kita hasilkan. Gak ada ibadah yang lebih yang kita bisa amalkan. Udah di situ-situ saja. Sampai-sampai kita ini wujuduna keadamina, keberadaan kita itu nyaris seperti gak adanya kita. Gak ada efek sama sekali. Itu penyebabnya, Pak, dosa. Ya, maka orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berbuka, bukan orang yang berpuasa siang hari, ayo dikasih kebuli lagi, siang hari dikasih kebuli, Pak. Ini memberikan buka kepada orang yang berbuka puasa, jaminan pertama adalah Allah hapuskan dosa-dosanya. Hiburan gak, Pak, ini? Hiburan luar biasa. Yang kedua, ya, memberikan buka puasa pertama ini ada 3. Yang pertama Allah hapuskan. Yang kedua, kana lahu itku rokobatin minan nar, akan Allah kasih kartu jaminan bebas adab neraka. Jadi nanti begitu ketemu malaikat Malik tinggal keluarin dari kantong, nih gua aman. Begitu, Pak. Udah punya kartunya. Kartu BPJS, kartu apa, jangan lupa dibawa nanti. Ya, ini kartu hebat, kartu bebas dari adab api neraka. Ya, malaikat Malik, rombongan temennya, malaikat Jabaniyah ada 19. Datengin ke kita, gampang, keluarin kartu bebas. Oh ya udah silakan, ambil kanan. Gara-gara ngasih buka orang yang sedang berbuka puasa. Yang ketiga, Pak, kana lahu ajrun, baginya pahala. Ya, ka ajri fa'ili, seperti pahala orang yang berpuasa, wala yang kusumin ujurihi syai'a, tanpa mengurangi jatah sedikit pun dari orang yang berpuasa yang kita kasih buka itu. Puasa boleh 29 hari. Puasa hitungan harinya boleh 30 hari. Tapi nilai yang kita punya, Pak, bisa ratusan hari, bahkan bisa ribuan. Di tempat-tempat yang macet kita pasang di sana air. Di saat orang sudah terjebak macet, mereka nggak tahu kemana harus membatalkan puasanya. Wah, di situ dikasih air, dikasih kolak, dikasih kurma. Wah, di tempat yang lain begitu, di masjid begitu. Hari itu, Pak, jangankan misalnya satu kardus aqua yang isinya 48 ya. Hari itu diminum oleh orang yang membatalkan, yang berbuka puasa, maka hari itu seakan-akan kita berpuasa selama 49 hari. Belum kalau di antara orang yang berpuasa, yang membatalkan puasanya untuk iftar itu ada orang yang puasanya tingkat khususil khusus. Kan kita tidak tahu. Kalau puasa kita ini kelas asal nggak makan, nggak minum, udah aman, nggak batal. Siapa tahu di antara mereka adalah orang yang sudah kelasnya kelas beda. Kita mendapatkan pahala seperti yang beliau dapat hanya dengan memberikan 1 gelas air.
Jadi mendapatkan pahala yang luar biasa itu memang bulan hiburan. Mendapat poin itu, Bapak dan jamaah, sahabat-sahabat yang merasa kurang mampu secara ekonomi tanya, ya Rasulullah, laisa kulluna ajitu ma nuftiru shaiman. Ya Rasul, tidak setiap kami itu punya sesuatu yang kami bisa berikan untuk orang berbuka puasa ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Yu'tillahu hadzas sawab. Allah akan memberikan pahala besar ini, ya, ilaman kepada orang yuftiru yang memberikan buka walau bimadak kotilabanin, meskipun dengan setetes air susu. Dengan setetes susu sama pahalanya. Kalimat ini Pak artinya ya, madzaqoti labanin, setetes. Kalau Bapak misalnya di rumah itu benar-benar nggak ada, Bapak beli susu kaleng itu sudah seminggu, tinggal netes doang. Bapak datang nih ke temen, tolong dong terima iftar saya. Apa itu? Ini di kaleng saya masih ada setetes susu. Artinya itu gambaran betapa sahabat itu takut gak bisa menggapai itu gara-gara gak punya apa-apa. Tapi Nabi memberikan satu motivasi yang luar biasa. Gak apa-apa, gak harus satu gelas air, enggak. Setetes susu saja boleh, itu pahalanya sama. Ya karena Allah melihat itu adalah orang beramal 1 juta tapi hartanya 10 miliar, ya, dengan 1000 tapi dia nggak punya apa-apa, itu yang dinilai itu kadarnya, ya prosentasenya, begitu. Nggak apa-apa 1000 memang kita nggak punya utang, tapi kalau uang banyak terus 1000 yang kita amalin, nah itu apa Pak? Kelewatannya. Dan kita ngutang untuk beramal boleh apa tidak Pak? Boleh, iya, berutang buat beramal. Iya, berikutnya au bitamrotin, atau engkau memberikan 1 biji kurma. Enggak masalah, itu pahalanya juga besar seperti itu. Au syurbata ma'in, atau sekedar seteguk air. Ya, 3 manfaat, 3 maslahah yang luar biasa itu ternyata bisa kita gapai dengan memberikan buka puasa orang-orang yang membatalkan puasa ketika iftar, meskipun hanya dengan setetes susu, meskipun hanya 1 biji kurma atau hanya seteguk air. Bapak dan jamaah rahimakumullah, ya itu sebagian, ya, belum semuanya karena waktu sudah siang. Khutbah yang Nabi sampaikan sebagai targhib motivasi dan tarhib nakut-nakuti. Nakut-nakuti sekali lagi aslinya warning, jangan sampai hari panen, jangan sampai hari di mana Allah memberikan hiburan yang luar biasa itu engkau sia-siakan. Ya, benar-benar manfaatkan, maka setelah Ramadan berlalu engkau akan berubah segalanya. Ya, jiwanya berubah, karakternya berubah, ekonominya berubah, kehidupannya berubah menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah berikan kita kekuatan dan hidayah untuk dapat mengisi bulan Ramadan tahun ini dengan ibadah total dan mengisi dengan kebaikan-kebaikan yang maksimal. Rabbi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.